Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, hari ini Bu Rista bisa menyapa teman-teman lagi dengan keadaan yang sehat dan semangat pastinya. Hari ini hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021. Biasanya kalau hari Sabtu teman-teman itu libur karena masuknya Senin sampai Jumat. Karena kemarin Bu Rista izin sakit, saat hari Kamis kemarin Bu Rista itu izin tidak mengirim video untuk anak-anak. Hari ini Bu Rista ganti videonya. Jadi teman-teman tetap belajar selama 5 hari Walaupun Bu Rista sakit, insya Allah Bu Rista akan usahakan untuk mengganti hari lain. Biar teman-teman itu sekolahnya penuh, tidak bolong-bolong. Bu Rista insya Allah sehat, bisa mengajak teman-teman belajar dan bermain kembali. Pagi ini Bu Rista akan mengulangi lagi tentang tema makanan dan minuman. Kebutuhan kita kan ada banyak, ada kebutuhan makan dan minum, ada kebutuhan tempat tinggal dan kebersihan, kesehatan, lalu kebutuhan tentang pakaian. Kalau minggu ini kita belajar tentang kebutuhan makan dan minum. Kemarin selama 1 minggu Bu Rista sudah bercerita macam-macam makanan, peralatannya yang digunakan itu apa, macam-macam minuman, peralatan yang digunakan itu apa, tata cara untuk makan, sebelum makan harus melakukan apa, sesudah makan juga harus melakukan apa. Teman-teman sudah bisa semuanya, sudah tahu dan sudah bisa mempraktekkan di rumah. Bu Rista hari ini tidak banyak cerita, Bu Rista hanya mengulang sedikit-sedikit saja, biar teman-teman nanti kalau lupa bisa melihat di video yang lalu, video-video awal. Di situ Bu Rista bercerita tentang semua kebutuhan makan dan minum lewat gambar, ada juga yang lewat kartu. Tapi hari ini Bu Rista akan sepintas mengulangi lagi apa saja yang kita pelajari selama 1 minggu ini. Di kebutuhan makan dan minum, kita bisa belajar tentang macam-macam makanan dan minuman. Ada makanan yang sudah jadi seperti soto, bakso, mie ayam, nasi pecel, rawon, gulai, sate, macam-macam itu tadi satu makanan. Tapi kalau dipilah-pilah seperti 4 sehat 5 sempurna, ada nasi, ada lauk pauk. Lauk pauk itu terdiri dari ayam, daging, terus ikan, telur, tahu, tempe, teman-teman suka sosis, nugget, macam-macam Terus yang ketiga ada sayur. Sayur itu tidak hanya satu sayur terus langsung bentuk sayur dimakan, tidak. Biasanya berbentuk masakan. Contoh seperti sayur sop, sayur asem, sayur bening, sayur terong, sayur tewel, ada lagi sayur bobor, macam-macam yang berkuah boleh. Yang sayur di oseng-oseng itu seperti oseng kangkung, ada lagi oseng-oseng cambah sama tahu atau cambah sama tempe, sayur kacang panjang, macam-macam itu sayuran. Ada nasi, ada lauk, ada sayuran. Yang keempat ada buah. Biasanya yang digunakan itu yang paling sering itu pendamping makanannya buah pisang. Kalau tidak itu buah apel. Salak biasanya iya tapi jarang. Yang paling sering itu pisang. Terus yang terakhir minumnya ada susu. Selain minum susu, kemarin Bu Rista cerita kalau di tubuh kita itu isinya ada cairan. Ada cairan yang darah, ada yang kalau masuk ke dalam itu juga air putih, itu juga penting. Jadi selain kita minum susu, kita harus banyak minum air putih. Terus selain 4 sehat 5 sempurna, teman-teman itu biasanya suka makan makanan kecil atau kue-kue, jajan-jajanan Ada es krim, ada sirup, ada es campur, ada donat, lemper, kadang coklat, itu juga makanan tetapi tergolong ke jajan-jajanan atau kue-kuean yang penting teman-teman itu rutin maknya, jangan sampai terlambat. Terus kalau makan itu diusahakan ada sayurnya walaupun sukanya wortel, berarti ya nanti wortelnya diolah
di berbagai masakan, bisa dioseng, di sambal goreng, di sayur, bisa juga dimasukkan ke dalam risol atau pastel. Nah, itu juga bentuknya ada sayurnya. Jadi anak-anak juga makan kue, juga ada sayurnya, ada lauknya juga. Jadi tubuh kita itu butuh asupan gizi. Gizinya itu terdapat di nasi, di sayur, di buah, di lauk pauk, dan susu. Kalau air putih kita wajib minum setiap hari. Selain itu, teman-teman juga harus tahu peralatan apa saja yang digunakan untuk makan. Contoh, kita kan makemnya makem mie yang ada kuahnya. Kalau diletakkan di piring, biasanya teman-teman sulit, kuahnya itu tumpah kemana-mana. Biar lebih aman, makemnya di mangkok. Terus kalau makan mie, gandengannya sama garpu. Jadi garpunya itu digunakan untuk memutar-mutar mie, terus mie-nya sudah nyantol di garpunya baru masuk. Kalau ada kuahnya baru menggunakan sendok. Tapi kalau kita makan nasi goreng atau makan sayur sop gitu nggih. Kalau pakai garpu bisa atau enggak? Pasti sulit nggih. Jadi nyendoknya itu menggunakan sendok, bukan menggunakan garpu. Ada juga seperti bunda biasanya suka kalau maam itu langsung menggunakan tangan. Boleh, tapi sebelumnya sama seperti gambar kemarin, harus cuci tangan terlebih dahulu sampai bersih. Walaupun teman-teman tidak bermain pasir atau bermain cat, kan kelihatannya itu bersih tangannya. Tapi diusahakan harus cuci tangan terlebih dahulu. Takutnya kita lupa pegang sesuatu atau habis salaman dengan orang, lupa tidak cuci tangan, kita nggak tahu orang tersebut habis pegang apa. Uang itu benda yang sering dipegang orang. Jadi Bu Rista pegang uang, kasih ke orang, beli kue. Nah, orang penjual kuenya itu juga beli lagi, beli kresek buat bungkus. Jadi kita harus hati-hati. Jangan lupa kalau habis pegang uang atau benda apapun kita harus cuci tangan. Okay? Sebelum makan cuci tangan dulu. Sesudah makan juga boleh cuci tangan. Kalau pas kita makannya pakai tangan berarti tangan kita kotor. Kalau kita habis makan kue ada bungkusnya, boleh dibuang sembarangan? Tidak nggih, buangnya di tempat sampah. Sama seperti tadi peralatan habis makan, mangkoknya diletakkan di dapur biar nanti dicuci sama bunda. Kalau kita belum bisa bantu cuci piring, kita membantu merapikan alat makan kita. Terus selain itu ada lagi peralatan untuk minum, ada gelas dan ada cangkir, ada lagi itu ceret atau teko. Itu yang digunakan teman-teman saat makan dan minum. Dan jangan lupa apapun yang kita lakukan itu kita harus bersyukur kepada Allah. Kita bisa punya dua tangan untuk makan, kita punya mulut dan gigi lidah yang sempurna untuk makan. Jadi kita harus bersyukur. Selain itu kita juga harus menjaga tubuh kita. Kalau Allah sudah memberi kita kesehatan, sudah memberi kita kesempatan untuk nikmatnya merasakan makanan, kita tidak lupa untuk bersyukur dengan cara membaca alhamdulillah. Kalau enggak seperti itu, kalau kita makan itu harus dihabiskan. Diusahakan kalau memang kita makannya sedikit harus dikira-kira, ambilnya di piring itu sedikit saja. Kalau nanti merasa belum kenyang, boleh tanduk nambah lagi, itu boleh. Terus selain itu kita juga tidak boleh buang-buang makanan. Kasihan bunda sama ayah itu kerjanya sudah dari pagi sampai sore, capek, dapat uang buat beli bahan makanan, diolah di rumah dimakan. Tapi kalau anak-anak cuma buang-buang makanan, kasihan bundanya. Selain kasihan bundanya, kasihan maemnya, makanannya, nggih. Makanan itu kalau bisa bicara, ya Allah, kenapa kok harus dibuang? Kan aku enak, kan aku bisa membuat tenaga yang kuat di badan anak ini. Kenapa aku harus dibuang? Jadi nasinya nangis, nggih, makanannya nangis kalau tidak dihabiskan. Terus apalagi teman-teman? Selain itu, kita juga harus menjaga alat makan kita sendiri, biar tidak tertukar oleh orang lain, apalagi sekarang kan pandemi corona. Jadi
apa yang milik kita, yang menggunakan juga kita. Jangan mudah dipinjam-pinjamkan ke orang lain, atau kita pinjam punya orang lain. Nah, itu juga bisa. Kita kan nggak tahu alat makannya itu bersih atau tidak, sudah dicuci atau belum. Kita kan tidak tahu. Contoh, kita ketemu saudara kita bertamu ke rumah saudara atau ke rumah nenek. Terus di situ ada adik-adik kita, ada kakak-kakak kita minum dari gelas yang sama. Nah, itu diusahakan jangan sampai sama, kita bawa botol dari rumah. Walaupun kita bersama, airnya dari galon yang sama contohnya, atau dari ceret yang sama, tapi diusahakan gelasnya berbeda. Karena pandemi seperti ini itu rawan virusnya banyak di mana-mana. Terus kumannya juga terletak di barang apapun. Jadi kalau kita tidak sering-sering cuci tangan, tidak hati-hati, langsung asal comot minum, asal ambil makan gitu, kita tidak tahu makanan itu bersih atau tidak, atau tangan kita yang bersih atau tidak. Jadi kita semua harus menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, menjaga lingkungan kita. Semoga kita tetap sehat walaupun di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Itu tadi sedikit cerita dari Bu Rista. Bu Rista akan mengajak teman-teman untuk bermain. Tadi Bu Rista sudah bilang peralatan makan dan minum itu ada cangkir dan ada gelas. Hari ini Bu Rista akan mengajak teman-teman membuat bentuk gelas dan cangkir dari kertas lipat yang sudah dibentuk. Jadi anak-anak itu tinggal menempel. Kalau cangkir kemarin Bu Rista cerita, itu ada pegangannya. Kalau yang gelas cenderung ukurannya lebih tinggi, lebih besar. Hari ini anak-anak mau diajak menempel. Di sini Bu Rista sudah menyiapkan beberapa potongan kertas lipat yang sudah digunting. Nah, di sini Bu Rista menggunakan 2 warna. Boleh teman-teman memilihnya bebas, tidak harus sama dengan Bu Rista. Bu Rista di sini menggunakan blue biru dan red merah. Di sini Bu Rista akan tadi sudah menggambar bentuk gelas, terus Bu Rista potong. Nanti teman-teman tinggal menempelkannya lagi. Nanti yang menyiapkan ini Bunda. Jadi di sini toh. Nah, nanti ditempelkan seperti ini di atas buku gambar. Itu tadi bentuk gelas, lebih tinggi dan tidak ada pegangannya. Kalau di sini Bu Rista punya potongan kertas lagi, bentuknya cangkir. Nah, lebih pendek dan ada pegangan tangannya. Nanti kita belajar sama-sama, terus teman-teman lihat video dari Bu Rista, diikuti di rumah. Tapi Bu Rista pengen sebelum anak-anak diajak bermain menempel, Bu Rista ingin kan kita 3 minggu ini sudah belajar mengucapkan syahadat dan artinya. Hari ini, hari Sabtu, Bu Rista akan mencoba untuk mengetes, mencoba. Bu Rista pengen tahu teman-teman itu di rumah sudah belajar syahadat dan artinya atau belum. Kalaupun belum lancar, tidak usah takut, tidak usah malu. Namanya kan belajar. Pasti dari belum bisa menjadi bisa. Jadi seadanya anak-anak. Nanti Bu Rista minta tolong di video saat anak-anak mengucapkan syahadat. Jadi kita ucapkan syahadat sama-sama, diberi contoh sama Bu Rista. Tangannya dilipat boleh, ditengadahkan seperti ini juga boleh. Jadi hari ini Bu Rista memberi 2 tugas anak-anak. Yang pertama menghafalkan atau mengucapkan kalimat syahadat beserta artinya. Yang kedua menempel bentuk gelas dan cangkir dari potongan kertas lipat. Tugas pertama membaca syahadat dulu, Sebelum kita mulai belajar dan bermainnya, jangan lupa baca bismillah dulu, Kita doa sama-sama. Bersiap doa, siap. Baca bismillah 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca syahadat sama-sama, diulangi 1 kali saja karena nanti Bu Rista minta tolong di video
saat anak-anak mengucapkan syahadat dan artinya boleh dibantu sama Bunda. Membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Terima kasih. Nanti minta tolong ayah dan bunda untuk memvideo saat teman-teman mengucapkan syahadat. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, anak-anak diajak Bu Rista untuk menempel, nggih. Tadi sudah dikenalkan sama Bu Rista alat dan bahannya, ada buku gambar, ada lem dan ada kertas lipat yang sudah dipotong-potong sama Bu Rista. Di sini Bu Rista seperti bermain puzzle, teman-teman, nggih. Di sini ada kepingan, ada potong-potongan kertas, nanti teman-teman susun gandengannya yang mana. Bu Rista tadi memberi contoh untuk menempelkan bentuk gelas dan bentuk cangkir. Di sini Bu Rista menggunakan dua kertas lipat yang warnanya berbeda, merah dan biru. Di sini, nah, contohnya itu seperti ini. Ini gandengannya jadi gelas. Terus yang ada pegangannya ini gandengannya jadi cangkir. Lalu kita tempel, diambil dulu yang atas, dikasih lem sedikit saja, diratakan, terus ditempelkan. Nah, terus kita ambil lagi, kasih lem sedikit. Nah, lalu ditempelkan di bawahnya. Nah, sudah jadi teman-teman, ini gelasnya. Kalau sekarang kita lanjut menempel cangkir. Ambil lagi. Kenapa Bu Rista pakai dua kertas lipat? Biar bisa membedakan mana yang gelas, mana yang cangkir, mana atas, mana bawah. Lalu ambil lagi satunya, kasih lem sedikit saja, terus ditempelkan. Nah, satu lagi terakhir. Nah, sudah jadi teman-teman. Ini bentuk gelas dan yang ini cangkirnya. Selamat mencoba di rumah ya teman-teman. Nanti dibantu bunda dan ayah untuk mempersiapkan peralatannya. Nanti bunda yang menggunting kertas lipatnya, terus yang memotong juga, yang menggambar juga bunda. Anak-anak tinggal menempelkannya saja. Yang penting teman-teman tahu kalau yang ini gandengannya gelas, kalau yang warna merah ini gandengannya cangkir. Nanti boleh teman-teman diberi tugas, diberi warna yang lain, boleh, tidak harus merah dan biru. Jangan lupa kalau sudah selesai dipegang di depan dada, terus senyum, difoto sama ayah, dikirim ke Bu Rista. Itu tadi dua tugas dari Bu Rista. Semoga teman-teman bisa mengikutinya di rumah, teman-teman bisa mengerjakan dengan baik, hasilnya bagus, nanti fotonya dikumpulkan ke Bu Rista. Semoga teman-teman tahu dan paham apa yang dikatakan Bu Rista, apa yang diajarkan Bu Rista, anak-anak paham nggih. Yang ini gelas untuk apa, yang ini cangkir digunakan saat apa, ini peralatan makan atau peralatan minum, teman-teman sudah tahu nggih. Sekian video dari Bu Rista, semoga teman-teman paham, teman-teman selalu sehat agar bisa mengerjakan tugas dari Bu Rista. Semoga kita semuanya sehat nih teman-teman. Insya Allah kita berdoa sama-sama, semoga aturan
pembatasan kita tidak boleh tatap muka segera dicabut biar kita bisa sekolah bersama, ketemu bareng-bareng nggih. Sekian dari Bu Rista. Sebelum ditutup video ini kita baca alhamdulillah nggih setelah melakukan kegiatan. Bersiap doa, siap baca alhamdulillah. 1 2 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman, terima kasih Bunda. Sekian dari Bu Rista. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.